atas pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan mengajar terlebih dahulu. Aileen, Hadir, Bu. Alfaya, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Taskia. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, semua. Anak-anakku semuanya, matematika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita tidak bisa menghindari matematika. Maka dari itu, marilah kita belajar matematika dengan baik. Iya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan komposisi fungsi yang terdiri dari dua atau lebih fungsi dan penerapannya dalam dunia nyata. Anak-anakku sekalian, yang materi kita hari ini itu mengenai fungsi komposisi. Tetapi mengenai fungsi itu kamu sudah pernah pelajari di SMP. Jadi fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dan anggota himpunan B tepat satu himpunan anggota B. Selanjutnya, untuk menentukan relasi itu kita gunakan 3 cara. Yang pertama diagram panah, diagram kartesius, sama pasangan berurutan. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu relasi? Ya, Bu. Ya, silakan Adin. Relasi adalah aturan yang memasangkan atau menghubungkan setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Apakah relasi merupakan fungsi? Tidak. Siapa tahu alasannya? Ya, Arinda. Setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti relasi. Benar ya? Ya, Bu. Benar. Selanjutnya sini saya contohkan fungsi. Misalkan ini misalkan ini himpunan A, sementara ini himpunan B. Sekarang kita lihat, misalkan sini Aiman, sini Zur, sementara sini Nana. Sini misalkan bakso, ayam, soto, dan ini misalkan telur. Jadi untuk relasinya sini untuk makanan kesukaan. Aiman suka makan bakso. Zuhur suka makan soto. Ini soto. Naiman suka makan ayam. Jadi ini merupakan fungsi karena dia memiliki pasangan tepat satu pasangan. Ya, jadi tepat satu. Himpunan A itu tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Paham? Selanjutnya, A ini adalah domain, sedangkan himpunan B itu domain.
Sedangkan kode lainnya atau daerah kawannya yaitu bakso, ayam, soto, telur. Sementara daerah asalnya atau remnya bakso, ayam, sama soto. Sama soto. Bakso, ayam, soto. Soto. Jadi paham mana domain, kodomain, dan mana daerah asalnya. Ya, baiklah. Kita akan masuk ke materinya kita selanjutnya, yaitu mengenai fungsi komposisi. Tetapi sebelum kita masuk di materinya kita, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu atau asesmen awal ya. Ayah, silakan dikerja baik-baik soal-soalnya. Setelah itu dikumpul hasilnya. Namanya jangan lupa ditulisnya. Ya, Bu. Iya. Ya, silakan ditulis. Sudah Bu. Ya, dikumpul kalau sudah. Silakan kumpul. Baiklah, sekarang kita masuk di materi kita yaitu mengenai fungsi komposisi. Silakan perhatikan video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada video kali ini yang melanjutkan pelajaran yang lalu, di mana video kali ini membahas fungsi komposisi. Mari kita belajar bersama fungsi komposisi. Nah, di sini saya memberikan. Ya, sekarang perhatikan di situ ada sebuah soal. Di sini ada sebuah soal mengenai fungsi komposisi. Di sini sudah ada soalnya. Diketahui fx itu sama dengan X sama 1. gx sama dengan X sama 1. x tambah 1. Yang disuruh tentukan atau yang ditanyakan itu adalah f dan gx. Ini yang ditanyakan. Sekarang perhatikan di depan. Kita selesaikan f bundaran gx. F bundaran gx. Ini rumusnya sama saja f g x. Jadi f gx-nya kita ganti atau kita substitusi nilai gx ke sini, yaitu x tambah 1. Setelah itu kita lihat nilai fx-nya. Nilai fx-nya adalah 5x tambah 1. Nilai x-nya kita ganti dengan x tambah 1 menjadi 5 kali
tambah 1. 5x tambah 5 ditambah 1. Kita cari yang sejenis. Yang sejenis itu adalah 5 dan 1. Di sini yang kita bisa jumlahkan atau kita kurangi adalah yang sejenis. Kita lihat yang sejenis 5 dan 1. Ini kita bisa jumlahkan. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi nilai F bundaran GX-nya sama dengan 5x tambah 6. Paham? Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD lembar kerja peserta didik. Tetapi sebelum saya membagikan LKPD-nya, silakan untuk berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Masing-masing ketua kelompok silakan mengambil LKPD-nya. Ya, perhatikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Di situ sudah ada nama kelompoknya, ketua kelompoknya siapa. Di bawah kamu tulis nama anggotanya. Sudah ada? Di situ juga sudah ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Tinggal dilihat, kamu perhatikan masalah yang disajikan dalam LKPD, kemudian kamu selesaikan. Dan jangan, kalau kerja kelompok, jangan diharapkan satu orang saja kerja, tetapi harus kerja kelompok, harus kerja sama. Namanya kerja kelompok berarti dikerjakan secara bersama-sama. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada masalah, silakan ditanyakan.
Baiklah, masing-masing kelompok silakan persiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap, Bu. Kelompok 2, silakan maju depan. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya untuk sama jawabannya? Sekarang perhatikan di sini di kelompok 2 itu di situ di soal 5 kita tahu X-nya sama dengan 150. Jadi dia pakai cara langsung. Cara pertama, fx sama dengan x tambah 2. Jadi nilai fx-nya sama dengan x tambah 2. Setelah itu kita ganti nilai x-nya sama dengan 150. Jadi x tambah 2 sama dengan nilai x-nya kita ganti dengan 150, kita masukkan atau kita substitusi ke dalam persamaan. Menjadi 150 ditambah 2. 150 tambah 2 sama dengan 152. Di sini teman sudah simpulkan. Hasil produksi tahap 1 adalah 152 ton. Jadi bahan kertasnya itu baru setengah jari. Paham? Paham. Sama semua jawabannya? Paham. Jadi berikan tepuk tangan kepada selanjutnya saya untuk yang kedua. Kelompok 4 silakan maju di depan. Kelompok lain silakan perhatikan di depan. Ibu, kalau ada yang tidak dipahami atau yang tidak sama dengan jawabannya silakan ditanyakan. Ya. Perhatikan hasil kerja dari kelompok 4. Ada yang beda dengan pekerjaannya? Sama, Bu. Perhatikan di sini Gx masih ditanyakan Gx-nya x kuadrat kurang 3x. Dimasukkan nilai x-nya 152 pangkat 2. Nilai x-nya 152 dari yang pertama tadi. 152 pangkat 2 kurang 3 dikali 152. Setelah itu di sini kelompok 2 dia jabarkan 152 pangkat 2 sama saja dengan 152 dikali 152 dikurang 3 kali 152. Selanjutnya 152 dikali 152 menghasilkan 23.104 dikurang 3 kali 152 hasilnya 456. 23.104 dikurang 456 menghasilkan 22.648. Di situ sudah ada kesimpulannya juga. Sini produksi tahap 2 22.648 ton. Berarti bahannya sudah jadi kertas. Yang tadi baru setengah jadi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 silakan maju presentasikan hasil kerjanya.
perhatikan hasil kerja dari kelompok 1. Ada yang beda? Coba kelompok 4. Gimana yang kurang kira-kira? Masih ada lagi yang beda? Kelompok lain, siapa yang mau ke depan? Mungkin ada jawaban lain, atau ada cara lain. Coba perhatikan yang ditambahkan teman tadi atau kelompok 3, yaitu x kuadrat tambah 4x tambah 4 kurang 3x kurang 6. Jadi di sini pertama-tama dia jumlahkan dulu terlebih dahulu yang ini. Tetapi itu akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, paham? Paham. Nah, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Di sini disuruh substitusikan x sama dengan 150 ke persamaan 3. Jadi persamaan 3-nya yang mana? Ini dia. Perhatikan hasil kerja dari kelompok 3. Silakan dilihat. Substitusi x sama dengan 150 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya itu adalah yang ini, persamaan 3. Jadi kita masukkan x kuadrat tambah x dikurang 2. Gfx sama dengan x kuadrat tambah x sama dengan negatif sama dengan 2. Sama dengan ya, kurang 2. Selanjutnya nilai x-nya kita masukkan atau kita substitusi nilai x sama dengan 150 ke persamaan. 150 pangkat 2 ditambah 150 dikurang 2. Seandainya di sini 2x berarti masih 2 kali 150. Tetapi di sini tidak ada nilai x-nya atau variabel x-nya, berarti dia hanya merupakan bilangan konstan. Bilangan konstan. Selanjutnya 22.500 dari 152 pangkat 2 sama saja dengan 150 dikali 150. 150 kali 150 menghasilkan 22.500 tambah 150 dikurang 2. Itu akan menghasilkan 22.918. Sama semua? Sama. Kita berikan tepuk tangan kepada. Sekarang kita simpulkan dari permasalahan pertama sampai ke permasalahan yang kita keempat. Di sini terlihat bahwa hasil produksi sebesar 22.648 nilai ini sama halnya dengan menggunakan cara pertama dengan cara kedua. Menggunakan cara pertama sama cara kedua itu akan menghasilkan nilai yang sama. Cara pertama itu kita langsung substitusi langsung, sedangkan cara kedua kita menggunakan rumus fungsi komposisi. Paham? Paham. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan asesmen akhir atau asesmen sumatif. Silakan dikerjakan baik-baik. Sebelumnya dikumpul dulu LKPD-nya. Ayo. Asesmen sumatifnya dikerja baik-baik ya. Ya, Ibu.
Silakan dikerjakan baik-baik soalnya. Silakan dikumpul soal. Silakan dikumpul soalnya. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Jadi di rumah silakan kamu cari referensi mengenai sifat-sifat fungsi komposisi untuk pertemuan berikutnya. Bu. Dengar semua? Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.